Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ayu Firnalis, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 41 Kuranji, Kota Padang. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Video praktik penerapan ini saya ambil dari kejadian nyata yang ada di sekolah pada hari tersebut. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terdapat langkah-langkah dalam restitusi yang disebut segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari prinsip pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Dilakukan dengan berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Kevin dan Habib mengganggu temannya di kelas dengan menyebutkan nama orang tua temannya, sehingga membuat temannya menangis. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, Habib, Kevin, tahu apa alasannya ibu panggil ke sini? Tahu. Iya. Nah, ibu paham. Yang namanya manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ya, ibu pun juga pernah melakukan salah. Tapi apakah kesalahan itu kita pelihara? Tidak. Ya. Jadi di sini ibu mau cari solusinya untuk masalah kalian, bukan untuk membuat kalian merasa bersalah ataupun dihukum. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kalian. Yang mencarikan solusinya kalian berdua, bukan ibu. Ibu hanya sebagai fasilitas saja, ya. Nah, alasan Kevin sama Habib melakukan tindakan seperti itu apa? Tadi apa masalahnya? Menyebut nama orang tua. Alasan melakukannya itu apa? Pasti ada alasannya. Kalau kita melakukan sesuatu pasti ada alasan. Apa alasannya? Biasanya apa alasan untuk menertawakan nama? Biasanya untuk senang-senang aja, untuk seru-seru saja, untuk bercanda. Ternyata temannya tidak terima. Berarti semua orang itu bisa dilakukan hal seperti itu? Tidak. Jadi tidak semua orang bisa kita bercandai, ya. Nah, jadi dari hal ini, ibu merasa pasti kamu merasa bangga dengan apa yang kamu lakukan, bahagia ya melihat teman misalnya melihat menertawakan teman bahagia. Tapi kira-kira orang bahagia nggak dengan perlakuan kita? Tidak. Merasa terganggu. Jadi di sana apa yang kebutuhan apa yang hilang dari teman kita itu? Kebebasan. Teman itu butuh bebas, butuh senang. Habib sama Kevin pasti butuh kesenangan dalam kelas kan? Nah, kalau kita ingin senang di kelas berarti kita tidak boleh mengganggu orang lain. Solusinya apa? Apa solusinya supaya tidak terjadi hal itu? Bagaimana kita seharusnya? Tidak menyebut nama orang tua lagi. Apalagi selain itu? Udah tak? Tidak menertawakan nama orang tua. Tidak menertawakan nama orang tua teman lagi, karena orang tua teman itu sama dengan orang tua kita umurnya, ya. Nah, kira-kira keyakinan kesepakatan kelas kita apa yang telah dilanggar? Menghormati dan menghargai orang lain. Nah, jadi apakah tindakan ini mencerminkan kesepakatan kelas kita? Mencerminkan keyakinan kelas kita tidak?
Tidak. Berarti kita telah memang. Enggak. Yang buat kesepakatan itu siapa? Ibu sendiri atau semua orang dalam kelas? Semua orang. Semua orang. Jadi ibu harap untuk berikutnya tidak boleh dilakukan lagi. Paham Habib dan Yufin? Apa yang kita lakukan setelah ini? Meminta maaf kepada Meminta teman. maaf kepada teman. Bagus, mantap. Nah, nggak boleh di kolega nak. Nah, silakan balik ke tempat cari temannya. Kasus kedua, Fajar dan Habil sering bermain bersama. Namun, ketika mereka sedang asik bercanda, tiba-tiba saja mereka bertengkar dan mengakibatkan celana Habil sobek. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kita, setiap manusia ini pernah berbuat apa? Berbuat salah. Kita pernah berbuat salah. Fajar pernah berbuat salah, Habil pernah berbuat salah. Yang barusan dilakukan salah atau benar? Salah. Habil salah atau benar? Salah. Kira-kira kesalahan itu mau kita pelihara atau mau kita perbaiki? Perbaiki. Nah, di sini Ibu tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar. Sekarang yang penting kita mencari solusinya. Cari solusinya sendiri, bagaimana menyelesaikan masalah yang barusan terjadi. Pasti kalian punya alasan masing-masing. Apa yang terjadi pasti ada alasannya. Fajar apa alasannya tadi? Bercanda. Terus Habil tidak terima. Ya Bil, tidak terima dibercandain Fajar Bil. Ya Bil. Ya, Habil tidak diterima dibercandain Fajar. Bercandainnya dengan kata-kata apa? Udah aja. Udah dipanggil Habil lah. Udah Habil dipanggil sama teman. Kan bangga waktu. Udah itu berarti artinya abang. Bahasa Minang udah itu bahasa Indonesianya kan abang. Kita harus berpikir positif sama orang ya, nggak boleh langsung emosi. Nah, alasan Fajar melakukan itu apa? Untuk bercanda aja. Terus Habil tidak terima, langsung tinju dada Fajar. Terus Fajar tidak terima juga. Ya. Alasan Habil tinju dada Fajar apa? Alasannya tidak senang. Hah? Apa? Kira-kira perasaannya gimana? Tadi bercandain sama temannya panggil udah gitu. Gak suka Bil, ikut-ikutan si Fajar kata Bil tadi. Alasannya apa ninju si Fajar pertama kali? Oh, dipegang telinga Fajar, telinga Bil sama Fajar. Iya Fajar? Iya. Berarti awal mulanya karena bercanda main-main. Nah, saling tidak terima dengan perlakuan masing-masing. Akhirnya Fajar ditinju oleh Habil, Habil balas lagi, dan Fajar balas lagi dorong Habil. Ya, sampai Habil jatuh, sobek celana kawan. Iya kan? Akhirnya Habil tidak terima juga, tinju lagi si Fajar. Sepuas-puasnya, ya Allah. Sekarang bagaimana solusinya? Solusinya bagaimana? Coba anak ibu bilang. Fajar, solusinya bagaimana nak? Permasalahan itu pasti ada solusinya. Kalau kita berbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Selesaikan masalahnya. Apa solusinya? Dijahit. Ya Bil? Jahit Bil? Ya. Jahit. Terus siapa yang mau menjahit? Kami berdua sih menjahit. Pandai menjahit nak? Bayi ke orang. Pandai jahit seorang dong. Ya Bil? Berdua menjahit Bil? Hah? Oh pandai menjahit. Bisa menjahit pakai benang. Ibu ada jarum sama benang? Fajar bisa menjahit. Belajar sama Bil ya. Pakai mesin bisa menjahit. Bisa. Ada mesin di rumah. Fajar jahit. Pandai Fajar jahit baju. Nah pandai jahit baju. Kira-kira mana yang cepat? Dijahit tangan atau jahit mesin? Mesin. Mesin jahitnya di mana? Di warung. Udah rusak tuh sama mesin siapa kita mau pinjam? Sama apa jahit lagi? Tukang jahit selai. Tuh siapa yang bayar nanti? Berdua. Ya. Gimana Abil? Abil mau jahit mesin atau jahit tangan?
Jahit tangan aja sini. Berarti Abil yang jahit. Fajar belajar jahit sama Abil. Berdua kamu menjahit. Benang jarum ibu ada. Itu solusinya, jahit hari ini. Nah, terus kira-kira perlakuan kalian ini, kesepakatan kelas kita apa yang kalian langgar ini? Apa keyakinan kelas kita yang sudah dilanggar ini? Menghormati, menghargai. Udah dilanggar kan barusan? Udah dilanggar barusan. Ada lagi komunikasi. Ya, cara berkomunikasinya juga diperbaiki. Cara menghormati dan menghargainya juga diperbaiki. Kesepakatan kelas itu ibu yang bikin atau kita bersama? Kita bersama. Setiap hari kan, setiap pagi, udah 2 hari ini kita langsungkan bersama-sama. Karena ibu inginnya setiap kamu itu tertanam di dalam dirinya kesepakatan kelas setelah kita buat. Di kesepakatan kelas yang kita buat itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Ingat di kepala, lakukan dengan tindakan. Ya. Jadi jangan sampai kesepakatan kelas kita itu hilang dalam diri kalian masing-masing. Ini akibatnya karena tidak ingat dengan kesepakatan kelas. Ya. Jadi kita harus menanamkan, menghormati, menghargai, dan cara komunikasinya harus kita tanamkan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan di sini lagi? Minta maaf, bagus. Siapa yang mau minta maaf duluan? Atau saling-saling minta maaf? Apa katakan? Keras-keras lah, maafkan dia. Aduh juga maafkan Fajar. Mau berteman lagi? Tidak dendam? Tidak boleh. Umat muslim itu tidak boleh dendam. Ya. Kita diajarkan oleh Nabi kita saling bermaafan. Paham ya? Nah, tidak ada lagi nanti penyampaian di rumah sama orang tua yang lain dari cerita ini. Ibu ada buktinya, ya. Fajar juga begitu. Sama kawan lagi main tidak boleh dibercandain. Karena tidak semua orang yang bisa kita bercandain, ya Fajar. Abil juga gitu. Kalau ada masalah, jangan dengan emosi selesainya. Langsung laporkan ke ibu. Kalau rasanya tidak terselesaikan oleh Abil sendiri, lapor ke ibu. Nah, kesimpulan dari video ini, penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan segitiga restitusi ini, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih terbuka, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang telah menyaksikan video saya sampai selesai. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.